Pemirsa, setiap tanggal 14 Februari, masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Kasih Sayang atau lebih dikenal dengan Valentine Day, di mana pada hari tersebut, masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia, mengungkapkan rasa kasih sayang pada orang-orang terkasih dengan cara yang romantis dan manis. Perayaan Hari Valentine sendiri di tanah air masih menuai pro dan kontra. Nah, kami mencoba mencari pandangan generasi Z dan budayawan terkait Hari Valentine ini. Sejauh mana mereka memandang Hari Kasih Sayang ini? Selamat mengikuti. Tahu, Valentine itu kayak hari kasih sayang, tapi ya bisa aja untuk ke semua orang, bukan cuma pacar aja. Valentine itu seperti hari kasih sayang untuk orang yang mau memberi coklat, bunga, atau kasih sayang yang kecil. Kasih sayang yang kecil seperti perhatian khusus, misalnya kayak ngucapin selamat hari Valentine. Untuk buat pasangan bisa, sahabat bisa, teman, orang tua, orang terdekat, ininya nggak harus pasangan. Cuma taunya ya hari kasih sayang 14 Februari. Ya tau lah, Valentine tuh bisa dibilang tentang hari kasih sayang gitu. Tahu sih, jadi menurut aku Valentine Day itu merupakan hari kasih sayang yang biasanya dirayakan terutama buat budaya-budaya barat gitu. Tahu, itu semacam hari kasih sayang untuk merayakan bersama orang tersayang. Itu adalah Hari Kasih Sayang. Valentine, hari kasih sayang. Menurut saya Valentine Day itu hari spesial untuk orang tersayang, semisal pacar atau keluarga, teman dekat kita, sahabat kita. Hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Valentine Day itu kayak hari kasih sayang. Valentine Day itu hari kasih sayang, dan setahu saya itu doang. Ya setahu saya itu Valentine Day itu hari untuk orang pacaran, itu kayak merayakan itunya lah. Kasih sayang seseorang dari pacar, suami. Kalau untuk merayakan belum pernah, kalau dirayakan udah pernah, seperti dikasih coklat sama seseorang. Kalau saya pribadi tidak merayakan hari Valentine karena menurut Islam itu kasih sayang nggak harus di hari Valentine. Kasih sayang itu bisa di setiap momen atau setiap nggak harus hari Valentine, itu bisa kapan aja dan dimanapun itu sama orang yang kita sayangi. Tidak, karena di dalam agama itu dilarang mungkin ya, tapi ibu belum tahu pasti dan ibu juga tidak memiliki pacar. Enggak, saya nggak ikut merayakan soalnya saya tidak punya pasangan. Meskipun katanya sih ada juga yang ngasih untuk temen ya, tapi itu dalam agama sih katanya nggak boleh. Kalau merayakan tuh saya nggak terlalu merayakan ya, soalnya ya nggak terlalu penting juga sih. Paling ya ikut happy soalnya ada diskon coklat. Ikut karena suka aja, karena aku beli coklat buat aku sendiri. Kalau ngerayain sih mungkin ya enggak ya. Tapi kalau tentang mau ngasih ke teman gitu ada rencana mau ngasih. Kenapa? Ya karena ya adalah itu orang yang spesial. Tidak. Ya karena saya tidak biasa-biasa aja sama Valentine. Kebetulan aku nggak ikut merayakan ya, soalnya pertama itu bukan budaya agama yang saya anut, dan kan itu identik dengan biasanya tuh punya partner, punya kekasih seperti itu. Nah kebetulan saya sayang sekali saya tidak memiliki kekasih gitu, jadi tidak merayakan. Saya sendiri tidak merayakan Hari Valentine itu. Kenapa? Karena saya juga tidak punya pasangan. Selain tidak punya pasangan? Ya saya juga tidak ingin menghambur-hamburkan uang saya untuk hal yang tidak saya inginkan. Kalau merayakan sebenarnya enggak juga sih, cuma ya emang banyak diskon coklat itu bagusnya.
Kalau saya sih tidak pernah merayakan, tapi beberapa orang ada yang merayakan. Enggak sih, soalnya kalau dalam agama kan juga nggak boleh ngerayain kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih, boleh lah. Enggak, Kenapa? karena saya nggak punya pacar. Pendapat saya mengenai Valentine Day, yaitu Valentine Day adalah pilihan pribadi dari setiap individu berhak merayakan atau tidak. Ini sesuai dengan sejarah Santo Valentine, uskup dari Italia yang terkenal sebagai pendeta taat beragama dan selalu senang membantu orang lain. Pada suatu ketika, Santo Valentine memberanikan diri untuk mengambil keputusan, yaitu menikahkan kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Tetapi pada saat itu Kaisar Claudius II dengan menikahkan pasangan yang jatuh cinta itu mereka menentang. Nah, dengan tindakan seperti itu akhirnya Santo Valentine diketahui akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sebelum dijatuhi hukuman mati, Santo Valentine sempat dipenjara dan kepala sipir berniat membalas jasa Santo Valentine dan dengan cara menyelundupkan surat Santo Valentine menulis surat cinta kepada anak gadis buta yang disembuhkannya dengan nama Your Valentine yang artinya Valentine-mu. Kemudian fokus pada makna kasih sayang. Saya mendorong para siswa untuk fokus pada makna kasih sayang yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas romantisme dan hadiah semata. Nah, dengan banyak cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang terkasih seperti membantu pekerjaan rumah, untuk bapak dan ibu, mengucapkan terima kasih atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Nah, hari kasih sayang bukan hanya tanggal 14 Februari saja ya. Jadi setiap hari adalah makna dari kasih sayang. Dampak positif dari hari Valentine yaitu bagi siswa, Valentine Day dapat menjadi momen spesial bagi para siswa untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang-orang terkasih, misalnya orang tua, sahabat, dan kepada saudara. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa belajar tentang cinta dan kasih sayang. Perayaan ini dapat menjadi kesempatan untuk siswa tentang makna cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas romantisme atau hadiah saja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Anak-anak dapat menuangkan kreativitas mereka dalam membuat kartu ucapan, puisi, atau hadiah untuk orang-orang terkasih. Dampak negatif dari Valentine Day yaitu komersialisasi. Valentine Day sering dikomersikan dengan fokus berlebihan pada pemberian hadiah dan kegiatan konsumtif. Hal ini dapat memicu materialisme dan ekspektasi yang tidak realistis. Kemudian ada tekanan sosial. Perayaan ini dapat memberikan tekanan sosial kepada siswa yang tidak memiliki pasangan atau tidak mampu membeli hadiah. Jadi siswa merasa insecure dengan adanya Valentine Day. Kemudian yang ketiga yaitu adanya distraksi dari pembelajaran. Perayaan Valentine Day di sekolah dapat mengganggu fokus siswa dari pembelajaran karena fokus mereka hanya ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang tersayang. Terima kasih. Pemirsa Jawa Pos TV, demikian liputan kami tentang Valentine Day di mata Gen Z. Saya Arko Isara Aditya, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan kami edisi lainnya.